Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Guru SD Negeri Wonodadi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari menjelang siang ini kita bisa bertatap muka melalui tim Microsoft. Mudah-mudahan acara pada pagi menjelang siang ini bisa menambah kompetensi kita, terutama di bidang IT dalam proses pembelajaran nantinya. Terima kasih telah memenuhi undangan saya, Pak Marjan dan Pak Samsudin, dalam acara Observikon Pasca Observasi Pembelajaran yang telah kita laksanakan kemarin di tanggal 22 dan 23 Oktober 2020. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin berdiskusi, istilahnya berdiskusi ya, menyampaikan temuan apa yang terjadi pada saat observasi pelaksanaan pembelajaran kemarin, dan mari kita diskusikan dan jadwal diskusikan bagaimana permasalahannya dan jalan keluarnya seperti apa. Bagaimana Pak Samsudin, Pak Marjan, sehat ya? Nggih. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, di tengah pandemi Covid-19 ini, kita mari Covid-19 ini mudah-mudahan kita dan keluarga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu terus berjalan, mari kita mulai saja. Kita mulai saja dari yang pertama kepada Bapak Samsudin, nggak apa-apa. Ya, Pak Samsudin terlebih dahulu ya. Kita diskusikan, kita sampaikan hal yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran kemarin ya. Yang pertama terkait dengan instrumen pelaksanaan pembelajaran yang telah kita laksanakan. Suaranya putus-putus, Pak. Suaranya nggak jelas. Suaranya hilang. Tes ya. Hilang, Pak. Dari Marjan. Sinyal lagi, Pak. Pak Samsudin bisa mendengar? Baru tadi hilang.
Ya, sekarang bisa mendengar? Baru mendengar ini, Pak. Ya, ya. Ya, kita lanjutkan ya. Ya. Ya, ini terkait dengan instrumen dari catatan perilaku guru. Setelah saya lihat di form yang telah Bapak isi, perilaku guru, ya saya amati di yang pertama dari masalah administrasi guru. Ya, Pak Sudin Ya. bisa ya. Dari administrasi guru saya lihat lengkap lah. Jadi di sini masalah administrasi, kelengkapan administrasi guru, di catatan perilakunya yang negatif tidak ada. Hanya tindak lanjutnya saja untuk selalu meningkatkan kompetensi pengembangan profesi ya. Dari semangat, tanggung jawab, integritas, loyalitas, dan lain sebagainya juga cukup baik. Hanya di catatan yang perilaku negatifnya itu pengetahuan tentang aplikasi ini, aplikasi Office 365 atau aplikasi lainnya yang berbasis online memang masih kurang ya. Untuk tindak lanjutnya mari kita sama-sama baik aplikasi Office 365, Zoom Meeting, Google Form, dan lain sebagainya kita laksanakan baik melalui KKG ataupun workshop ataupun belajar mandiri. Ya, siap, insya Allah. Ya, mengenai penguasaan yang ketiga, penguasaan materi pelajaran juga saya lihat cukup baik ya. Ya, yang jadi tindak lanjut kita mungkin nanti untuk selalu meningkatkan kompetensi baik di bidang materi maupun IT-nya kita masih tetap harus belajar untuk ke depan kayaknya kita akan lebih berfokus pada pembelajaran melalui IT. Ya. Hanya ini di tentang perilaku siswa ya. Di perilaku siswa itu salah satu siswa Anda yang bernama Restu Satria, betul? Halo Pak Samsudin. Pak Samsudin. Ya. Ya, Restu Satria, betul? Satria. Ya, anak kelas 3 ya. Ya. Itu catatan perilakunya yang latah atau lebih terkenal dengan TikTok syndrome ya. Itu kadang-kadang bergerak, berkata di luar kesadaran. Terus yang kedua, si Restu Satria juga lambat berpikir ya, tidak bisa fokus. Iya. Ya, itu menurut saya sih memang ya anak itu, manusia itu berbeda-beda ya dari segi kekuatan intelektualnya maupun fisiknya ataupun yang lainnya. Jadi itulah ujian bagi seorang guru untuk menghadapi anak-anak yang termasuk lemah ataupun lambat dalam berpikir. Itulah menjadi tantangan yang cukup berat bagi seorang guru. Namun dari situ tetap harus ditindaklanjuti untuk anak-anak yang seperti itu, yang kekurangan, yang lemah berpikir dan lain sebagainya, mungkin dengan cara yang pertama jelas tanyakan dulu ke anaknya itu, tanyakan dulu ke anaknya berkaitan dengan hal yang telah dia laksanakan. Terus yang kedua jelas konsultasikan juga dengan orang tuanya. Orang tua tetap harus mengetahui bahwa kekurangan anaknya di hal yang mana kita harus selalu konsultasi, kita harus komunikasi dengan orang tua anak tersebut. Dan yang ketiga, jelas itu kita harus
ya setidaknya sebagai tindak lanjut kita bisa konsultasi dengan seorang psikolog. Mungkin ada kekurangan di hal mana bagi mereka yang profesinya sebagai psikolog mungkin bisa memberi jalan keluar ataupun setidaknya memberi kita masukan yang bisa anak tersebut. Kira-kira seperti itu untuk instrumen tata perilaku ya sebagai seorang guru dan siswanya yang jadi masukan bagi kita. Terus yang kedua mengenai form yang sudah Bapak isi, yaitu form instrumen rancangan instrumen pelaksanaan supervisi akademik ya. Dari skor-skor yang telah panjenengan isi, saya rasa cukup baik. Hanya di beberapa hal seperti ini saya lihat saja yang kira-kira perlu menjadi catatan ya, bahwa kira-kira setelah Bapak itu menyampaikan atau menyajikan materi, kira-kira bagaimana pendapat Pak Samsudin setelah menyajikan materi pada hari Jumat kemarin? Ya, untuk penyampaian hari Jumat kemarin, macam-macam itu Pak, untuk komentar para siswa, yang mayoritas sudah bisa istilahnya mengikuti dengan baik dan mereka juga merasa senang dengan adanya pembelajaran online. Tapi di lain sisi ada yang terkendala dengan sinyal yang seringnya lemah gitu Pak. Itu bagaimana cara mengatasinya? Tapi secara umum Bapak senang lah ya bisa menyampaikan, bisa mengajari siswa, bisa menyampaikan walaupun dengan cara yang sangat harus putar otak untuk baik melalui WA maupun video call ataupun lainnya, tetap sebenarnya senang ya bisa melihat wajah-wajah mereka walaupun melalui laptop ataupun melalui HP ya. Iya, ya yang jelas ya semua cara seperti itu ya ada kelebihan dan ada kelemahannya. Tapi dalam istilah secara umum ya sudah bisa dilaksanakan dengan cukup baik, Pak. Oke, dilanjutkan. Kira-kira proses pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan apa belum kemarin ya? Ya, sudah bisa 80% dikatakan sudah bisa sesuai dengan apa yang saya rencanakan. Ya. Gitu Pak. Nah, sekitar 80% bisa sesuai dengan apa yang direncanakan. Mungkin yang 20% itu dimakan sinyal ataupun kendala sinyal wifi ya, jadinya terputus ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kira-kira ketercapaian dari tujuan juga sekitar berapa persen itu? Ya itu sekitar 80-an juga itu. Sekitar 80-an ya. Yang jelas ini berarti yang ini tertulis di form juga apa yang menjadi kesulitan siswa itu kesulitannya terfokus pada kendala internet ya ini ya, kendala jaringan internet ya. Bagian besar memang di situ, jadi masalah ini
harus bagaimana kita terkadang sebagai konsumen jaringan internet bisanya hanya berusaha, tapi ya hasilnya seperti ini. Ya mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Ya, ini Pak, selain masalah internet, itu ada beberapa anak yang orang tuanya saat itu tidak bisa mendampingi. Jadi anak kelas 3 kan kalau untuk mandiri tanpa didampingi itu masih kesulitan mengoperasikan HP. Begitu Pak. Itu bagaimana cara mengatasinya kalau yang seperti itu, karena ini hubungannya pada jam tersebut misalnya itu orang tua sedang sibuk bekerja. Iya. Ya, kembali tadi ke memang masalah pembelajaran daring ini memang sulit yang jelas untuk anak-anak ya kelas tingkat sekolah dasar, samping mereka juga terkadang belum punya HP sendiri, HP di bawah orang tua dan lain sebagainya, memang jadi permasalahan yang kompleks. Jadi ya yang jelas kita mari berusaha untuk semaksimal mungkin menyampaikan, memberikan dan membimbing mereka anak-anak kita ke depannya. Yang jelas seperti itu Pak Samsudin. Ya, karena semuanya saling berkaitan dan jadi masalah yang serius. Atau mungkin ada alternatif lain yang untuk mengatasi kesulitan saudara itu tadi. Bagaimana Pak? Mungkin panjenengan kan dalam penyampaian materi ataupun lain sebagainya berkaitan dengan daring ini sudah mengatasi kesulitan. Bagaimana mungkin salah satu alternatif Bapak dalam mengatasi kesulitan yang sudah disampaikan? Alternatifnya paling ini dengan cara berkomunikasi dengan orang tua tentang kalau waktu kan enaknya memang pagi. Nah itu memang saya sudah berembuk dengan wali murid untuk mengatur jam yang kiranya sinyalnya kuat, kan kalau malam lebih kuat. Dan orang tua juga bisa mendampingi putra-putrinya semua. Jadi ini solusinya salah satunya pengalian waktu yang biasanya pagi atau siang jadi malam, begitu Pak. Ya, terima kasih usaha yang telah Bapak laksanakan. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan, yang Bapak laksanakan, usaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan materi, membimbing anak dan lain sebagainya terkait dengan proses pembelajaran daring ini atau jarak jauh ini. Dan ini yang sepertinya hal seperti itu yang perlu kita bicarakan ya, hanya memang di poin yang ke-13 itu menyampaikan masih nilainya itu masih rendah, yaitu yang menyampaikan rencana pada pertemuan berikutnya itu memang belum Bapak laksanakan. Jadi mungkin nanti di kedepannya untuk di setiap pembelajaran untuk bisa menyampaikan rencana garis besarnya, rencana pada pembelajaran yang akan datang itu untuk tolong disampaikan kepada siswa biar mereka siswa itu mempersiapkan segala sesuatu. Nah, kira-kira seperti itu Pak Samsudin. Ya, terima kasih Pak. Ya, dan saya cukupkan mungkin dari wawancara pasca observasi ini dengan Bapak Samsudin, dan terima kasih atas semua forum yang sudah diisi.
Yang jelas ke depannya kita harus yang pertama tetap berniat untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan untuk membimbing anak semaksimal mungkin dengan selalu berkreasi, berinovasi di segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran dan pendidikan anak. Terima kasih Pak Samsudin atas informasinya dan atas konfirmasinya, klarifikasinya dari panjenengan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Pak Samsudin. Iya, sama-sama Pak. Ya. Dan untuk selanjutnya saya beralih ke Pak Marjan. Halo Pak Marjan. Iya, Siap Pak Marjan? insyaallah Pak. Ya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Dan di sini kita istilahnya itu Pak Marjan wawancara pasca observasi Iya. kemarin yang dengan observasi pelaksanaan pembelajarannya dari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 ya, terkait dengan pelaksanaan observasi pada hari itu. Saya amati masalah administrasi cukup bagus Pak Marjan, lengkap lah bisa. Terima kasih. Lengkap, ya. Untuk tindak lanjutnya ke depannya untuk selalu meningkatkan kompetensi baik di bidang IT ataupun pengembangan profesi lainnya. Iya, insyaallah. Belum mengikuti diklat ataupun workshop secara online dan daring, mungkin saat ini webinar ataupun yang lainnya. Iya. Ya, tentang penguasaan kelas ya Pak, ini jadi catatan bagi saya. Penguasaan kelas Ini Pak. memang positifnya memang sabarlah, bagus, sabar juga peduli terhadap siswa ya, untuk menjaga kondisi siswa tetap tenang dan memperhatikan apa yang disampaikan guru. Hanya saja mungkin ini cara mengingatkan siswa ya, cara mengingatkan siswa, mengarahkan siswa yang memang terkadang belum tepat ya, yang seperti misalnya ya ada anak yang tidak tidak aktif ya, mereka bicara sendiri ataupun bermain sendiri ya, memang begitulah Pak Marjan. Kalau banyak anak ya, satu anak saja kadang-kadang di rumah kita bingung ya, apalagi banyak anak, memang itu jadi resiko dan tantangan tersendiri bagi seorang guru Pak Marjan. Alhamdulillah. Ya, mungkin salah satu alternatif ataupun pemecahan masalahnya mungkin ya, untuk menjaga kondisi anak, kesiapan belajar mereka, mungkin ya kita bicara baik-baik, mengajak siswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, ataupun dengan cara lain kita memberi penilaian proses Pak Marjan. Iya. Jadi selama anak berpartisipasi belajar itu walaupun lewat online ya, walaupun mungkin lewat video call ataupun lainnya, kita bisa menilai prosesnya. Jadi prosesnya kita nilai sehingga mungkin jadi anak-anak itu ada perhatian khusus, anak-anak ada perhatian khusus di prosesnya sehingga mereka tidak terlena dengan bermain sendiri ataupun mengganggu siswa yang lain. Jadi prosesnya dinilai Pak Marjan nanti untuk ke depannya, sehingga dan juga disampaikan ke siswa biar mereka itu perhatian. Jadi siswa perhatian, prosesnya dinilai sehingga
mereka bisa tenang dan fokus pada materi. Dan mungkin yang cara lain juga bisa memberikan hukuman yang mendidik bagi siswa ya. Bagi siswa yang tidak tertib, kita beri mereka hukuman yang mendidik. Jangan sampai kita beri hukuman yang secara fisik, itu nanti kena pasal. Jadi kita beri hukuman yang mendidik bagi mereka yang tidak tertib. Terus ini catatan juga untuk perilaku siswa ya, Asian Fahri ya. Asian Fahri betul, kelas 5 ya. Betul, Pak. Itu cepat tanggap terhadap tugas ya. Iya, Pak. Tapi sayangnya itu dia itu mengerjakannya itu tetap mengerjakannya itu asal-asalan ya, nggak peduli betul salahnya, yang penting dikerjakan. Iya, betul seperti itu, Pak ya. Ya, itu jadi catatan tersendiri bagi panjenengan, jadi tantangan buat panjenengan. Ya, yang untuk segera ditindaklanjuti mungkin dengan cara menegur dan memberi arahan, nasihat, ya, serta mungkin memotivasi belajar. Iya, Pak, insya Allah. Dan juga yang kedua, mungkin langkah selanjutnya Bapak bisa berkonsultasi dengan orang tua terkait anaknya tersebut. Ya, apa mungkin kita tanya kenapa, alasannya seperti apa. Mungkin itu jadi jalan keluar. Jadi kita bisa mengambil sikap dan mencari jalan keluar. Itu mungkin bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus ataupun mungkin mereka itu lemah ataupun lambat dalam berpikir dan lain sebagainya. Itulah yang bisa Anda laksanakan. Mungkin bisa, yang jelas yang pertama menegur, menasihati, dan yang kedua mungkin bisa konsultasi dengan orang tuanya. Kira-kira catatan siswanya seperti itu, catatan dari saya ya, dan mungkin ini tentang pelaksanaan kemarin. Ini orang yang juga baik nilainya ya. Mungkin dari beberapa hal yang nilainya masih kurang. Ini terkait dengan apa ini? Pembelajaran hot. Maksudnya sudah tahu pembelajaran hot. Halo, Pak. Halo, Pak Marjan. Halo, kurang jelas, Pak. Ya. Ini pembelajaran, bisa dengar suara saya, Pak Marjan? Iya. Ya. Ini pembelajaran yang berkaitan dengan HOTS ya. Itu sudah termasuk kelas yang tinggi. Bisa dari menganalisis, mendeskripsikan, bisa terus dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tinggi. Itu mulai diajarkan bagi siswa bagaimana mereka membuat satu konsep. Itu terkait dengan pembelajaran yang berkaitan dengan coach ya. Terus di item penutup pembelajaran, Pak Marjan. Iya, Pak. Gimana? Di guru yang menguraikan kegiatan merefleksi proses pembelajaran jarak jauh, ya. Itu refleksinya memang belum maksimal ya. Refleksi pembelajarannya belum maksimal.
tentang ini yang jelas tentang pembelajaran jarak jauh ini, tentang daring ya. Mungkin alasannya seperti apa Pak Marjan sehingga refleksi proses PJJ-nya itu masih kurang? Untuk halo, Ya. untuk refleksinya ya Pak ya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah terkait dengan kegiatan refleksi itu saya belum maksimal dikaitkan dengan apa ya adanya kendala Pak. Terkadang kita mau menyampaikan refleksi sinyalnya wur-wur jadi agak lelet gitu Pak. Iya ya. Ya memang itu memang saya sendiri bisa merasakan ya Pak Marjan. Iya. Mungkin alasannya seperti itu memang sudah jadi prediksi saya. Ini mau merefleksi, mau banyak tanya, mau menerima siswa pun yang lain ataupun yang lainnya itu jadi kembalinya ke jaringan internet ya Pak Marjan. Iya betul seperti itu Pak. Jadi untuk masalah pembelajaran daring ini memang yang jadi permasalahan utama itu di jaringan. Iya. Jadi mungkin ya memang begitulah keadaannya. Jadi yang jelas ke depan kita berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan sesuai prosedur pembelajaran dan di item penutupnya. Yang jelas di penutup ya jelas kita merefleksi pembelajaran yang telah kita laksanakan, terus kita penilaian juga maupun proses pembelajaran berikutnya. Kira-kira seperti itu Pak Marjan di item penutup untuk dilaksanakan ke depannya seperti itu. Terima kasih. Ya. Nah, terus ini di forum responden juga saya mau pengen merasakan mungkin ya bagaimana pendapat saudara setelah menyajikan pelajaran materi pada saat itu pada hari Kamis kemarin tentang apa Pak? Halo. Ya. Bagaimana pendapat saudara setelah menyajikan pelajaran kemarin? Mungkin kesan tersendiri yang Suara kurang jelas Pak. Suaranya putus-putus. Iya, putus-putus. Putus-putus. Ya, Bang Marjan, halo. Iya, halo. Bisa didengar? Ya. Ya, silakan. Silakan sampaikan pendapat Bapak ya setelah menyajikan pelajaran kemarin. Rasanya seperti apa itu? Untuk itu rasanya saya senang Pak belajar dengan anak-anak bisa menyampaikan materi semaksimal saya walaupun ada beberapa kendala yang saya rasakan yaitu terkait dengan adanya kendala internet sinyalnya kadang-kadang tidak lancar gitu Bapak Sekolah. Ya, di sini Bapak menyampaikan setelah menyajikan pelajaran ini memang senang ya Pak ya? Iya. Iya, tapi di sisi lain juga agak grogi ini maksudnya seperti apa ini? Agak grogi Pak karena ini pertama kalinya saya seumur-umur jadi guru itu baru merasakan yang namanya pembelajaran daring Pak. Oh begitu ya? Iya. Biasanya tatap muka langsung sekarang daring ya agak grogi nanti takutnya tiba-tiba
atau mati atau sinyalnya tidak ada, begitu Bapak Rasulullah. Iya. Mungkin karena tadinya itu belajar tatap muka langsung kelihatan wajahnya ya, secara langsung ini di daring yang kelihatan wajahnya saja, terus sudah agak glowing karena kamera ya Pak Marzan. Iya, itu Bapak Rasulullah. Jadinya berpengaruh jadi model grogi dong ya. Ya, oke lah, terima kasih. Tapi sebagian besar ya tetap senang, semangat ya Pak Marzan. Senang, insya Allah Pak, insya Allah. Oke ya, terus ini mungkin proses pembelajaran sesuai dengan yang dirancanakan apa tidak ya Panjenengan? Insya Allah sesuai Pak, walaupun belum 100%. Walaupun tidak 100% ya, tapi bisa berapa persen kira-kira? Sekitar 80% Pak. Berapa persen? 80% kira-kira tercapai pembelajaran. 80% tidak bisa maksimal Pak, mohon maaf. Sampai 85% ya. Yang lainnya juga terkendala dengan sinyal yang tidak bersahabat, mungkin seperti itu ya. Seperti itu Pak. Terima kasih. Dan ini juga kesulitan siswa juga masalah jaringan internet ya. Terus yang lain juga masih sekitar kembalinya kepada jaringan internet. Mungkin ya karena mungkin rata-rata ini terkendala jaringan internet, di sini alternatif lain ya untuk mengatasi kesulitan saudara seperti apa? Untuk penugasannya Pak? Iya, penugasan atau jalan lain untuk mengatasi kendala yang Bapak alami. Begini, terkadang saya kalau menugaskan siswa internetnya susah, saya komunikasikan dulu untuk mencari alternatif lain, yaitu dengan mencari sinyal yang lebih baik, atau kalau nanti tidak mendapatkan, kalau siswanya mau datang ke warnet. Ke warnet ya juga. Iya. Mungkin juga dengan melalui WA juga ya Pak ya. Mungkin ya, bisa. Ya. WA ataupun video call ataupun mungkin telepon langsung ya, telepon. Iya, telepon langsung seperti itu Pak. Oke lah ya, terima kasih ya, itulah masalah-masalah yang ada. Mungkin yang jelas panjenengan pada saat itu juga harus mencari solusi alternatif lain ya. Itu memerlukan kreativitas dan juga inovasi tersendiri untuk yang jelas keinginan Bapak untuk materi pelajaran terserap di siswa ya, tapi terkadang situasi kondisi yang tidak memungkinkan sehingga Bapak Ibu harus mencari dari keluarnya. Ya kira-kira terima kasih seperti itu Pak Marzan, dan sama-sama Pak. Untuk selanjutnya kita tetap kesannya seperti apa dengan pembelajaran seperti sekarang ini Pak Marzan? Kesannya Pak, kesannya senang Pak, karena dengan adanya pembelajaran daring sendiri ya, jadi mendapatkan ilmu walaupun dengan cara menggali dari mana itu Pak. Mudah-mudahan ke depan pembelajaran daring akan lebih baik lagi. Ya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin Bapak. Ya, terima kasih, dan itu memang sangat jadi kesan kita secara umum ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini menuntut kita sebagai guru ya, terutama di bidang pendidikan, memang sangat menjadi hal yang baru, sehingga kita harus mencari inovasi yang baru. Ya, terima kasih seperti itu untuk wawancara
kita observasi Pak Marjan. Iya. Terima kasih Pak Marjan, tetap semangat. Sama-sama Pak Kepala Sekolah. Ya, Pak Samsudin, halo. Ya, halo. Ya, siap ya. Salam. Terima kasih. Kita untuk acara pada pagi menjelang siang hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Untuk selanjutnya yang terakhir dari saya, keluarga kita, saudara-saudara kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat. Amin. 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 Yang kedua, mari kita laksanakan tugas kita sebagai pendidik untuk bisa memberikan apa yang kita punya terkait dengan ilmu kita, terutama untuk membekali mereka, anak-anak yang menjadi generasi penerus kita depannya, walaupun keadaannya melalui jarak jauh ataupun daring yang banyak masalah dan kendalanya, tapi tetap kita laksanakan dengan berbagai cara. Yang jelas mari kita selalu tingkatkan kompetensi kita di bidang IT terutama, ataupun kompetensi lainnya terkait dengan bidang pendidikan. Saya rasa cukup sampai di sini, dan besok kita lanjutkan apabila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan terlebih lanjut, kita bisa lanjutkan di lain waktu. Terima kasih. Nanti setelah kita tutup, Bapak Samsudin dan Pak Marjan bisa live keluar ya. Nanti untuk segala sesuatunya atau ada hal yang perlu dikonsultasikan bisa melalui WA ataupun telepon ataupun yang lainnya. Terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan kami monggo silakan. Ya.